Dalam mitologi Yunani, Perang Troya mengisahkan penyerbuan pasukan Achaia Yunani terhadap kota Troya yang terletak di Asia Kecil. Hal ini disebabkan ulah Pangeran Paris yang menculik Helena, istri dari Menelaus, Raja Sparta Yunani. Kuda Troya adalah salah satu kisah Perang Troya mengenai taktik siasat tipu daya yang dilakukan oleh tentara Yunani untuk memasuki kota Troya dan memenangkan pertempuran. Perang ini diceritakan di banyak karya sastra Yunani dan yang paling terkenal adalah Iliad dan Odyssea karya Homeros. Strategi perang kuda Troya memiliki makna historis dan filosofis, di mana pertempuran bukan sekedar adu kekuatan di medan perang, tetapi juga serangkaian taktik manuver dan kerjasama tim. Apa yang dilakukan oleh tentara Yunani tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang Troya. Prajurit Troya dikelabui oleh sebuah cerita bohong dan terlena oleh kemenangan semu. Kisah ini terjadi sekitar pada tahun 1260 sampai 1180 sebelum Masehi. Helena, wanita yang sangat cantik itu adalah putri Tyndareus, Raja Sparta, dan ibunya Leda. Namun Helena biasa disebutkan sebagai putri Zeus. Banyak pria yang ingin menikahi Helena. Salah seorang pelamarnya, yaitu Odysseus dari Ithaka, menyarankan supaya Tyndareus menyuruh semua pelamar Helena untuk bersumpah bahwa mereka akan membela pernikahan Helena, tak peduli siapapun yang nantinya terpilih menjadi suami Helena. Tyndareus akhirnya memilih Menelaus karena alasan politis. Menelaus memiliki kekayaan dan kekuasaan. Menelaus mewarisi tahta Tyndareus di Sparta dan Helena sebagai ratunya. Paris dengan penyamaran misi diplomasi pergi ke Sparta untuk merebut Helena dan membawanya ke Troya. Helena pun jatuh cinta pada Paris begitu melihatnya. Badai membuat Paris dan Helena terdampar di Mesir dan tetap berlayar menuju Troya. Kapal Paris dan Helena sempat berlabuh di Sidon sebelum sampai di Troya. Menelaus dan Odysseus pergi ke Troya, namun mereka gagal membawa kembali Helena melalui cara diplomasi. Menelaus lalu meminta Agamemnon untuk mengirim utusan ke semua raja dan pangeran Achaia untuk meminta mereka memenuhi sumpah mereka dulu dan membawa kembali Helena. Sejak pernikahan Menelaus, Odysseus telah menikahi Penelope. Odysseus mendukung serangan militer itu sejak awal dan melakukan perjalanan ke berbagai penjuru Yunani bersama Raja Pylos, yaitu Nestor, untuk merekrut pasukan. Odysseus, ayah Telamon, dan guru Achilles, Phoenix, pergi untuk mengajak Achilles ikut menyerang ke Troya. Pasukan Achaia pertama kali berkumpul di Aulis. Semua mantan pelamar Helena mengirim pasukan kecuali Raja Kiniras. Meskipun ia mengirimkan lempeng dada untuk Agamemnon beserta 50 kapal. Yang datang terakhir adalah Achilles, masih berusia 15 tahun. Ketika pasukan Achaia pergi berlayar, mereka tidak tahu jalan dan tidak sengaja berlabuh di Mysia yang dipimpin oleh Raja Telepos, putra Herakles. Atas bantuan Telepos yang menunjukkan jalan menuju ke Troya, pasukan Achaia sampai di Troya, sekarang bagian dari Turki, Hisarlik. Agamemnon, Raja Mykenai, dan saudara Menelaus memimpin ekspedisi pasukan Achaia ke Troya dan mengepung kota itu selama 10 tahun. Perang Troya membuat tentara Yunani maupun Troya mencapai titik jenuh. Mereka sangat letih, tertekan, dan tak berdaya akibat lamanya pertempuran. Korban nyawa dari kedua belah pihak sudah sedemikian banyak. Para pahlawan Yunani
sudah banyak yang tewas, tapi orang-orang Troya tak kunjung menyerah. Yang lebih membuat pasukan Yunani frustasi lagi adalah meskipun mereka mempunyai jagoan-jagoan seperti Achilles, Diomedes, Odysseus, dan Aias, namun belum mampu juga untuk menjebol tembok kota Troya. Hingga pada suatu hari, Odysseus mengeluarkan ide cemerlang yang termasyhur hingga saat ini. Odysseus mengusulkan untuk membuat sebuah patung kuda raksasa dari kayu yang akan ditempatkan di luar tembok kota Troya. Nantinya, kuda kayu tersebut akan diisi oleh beberapa orang tentara Yunani pilihan. Setelah melalui beberapa perdebatan, ide gila Odysseus akhirnya disetujui. Setelah kuda kayu berongga tersebut selesai dibuat dan diisi oleh para prajurit pilihan, yaitu Odysseus sebagai pemimpinnya, Akamas, Agopenor, Ajak the Lesser. Sementara pasukan Yunani yang lain pergi meninggalkan kota Troya di malam hari dengan kapalnya, dan mereka bersembunyi di balik sebuah pulau. Keesokan paginya, penduduk kota Troya terkejut bercampur heran ketika melihat bahwa tidak ada lagi tentara Yunani yang mengepung kota mereka. Bahkan perahu-perahunya pun sudah tak lagi tertambat. Mereka mengira bahwa tentara Yunani akhirnya menyerah dan pulang ke negaranya. Yang mereka lihat hanyalah seorang warga bernama Sinon yang ditinggal seorang diri bersama patung kuda raksasa. Mereka lalu bertanya tentang patung kuda raksasa tersebut kepada Sinon, seorang pembicara fasih yang telah disiapkan oleh orang Yunani. Sinon membuat cerita karangan bahwa atas petunjuk ahli nujum, dirinya adalah calon korban bagi Athena yang marah karena Palladium dicuri. Kemarahan yang hanya bisa ditawar dengan darah. Menurut Sinon, dialah yang akan dikorbankan, tetapi melarikan diri pada malam hari dan tak ingin lagi menjadi orang Yunani. Dengan tipu dayanya, Sinon berkisah bahwa kuda kayu raksasa tersebut merupakan persembahan kepada dewa Athena yang hendak dibakar oleh Yunani. Apabila dihancurkan oleh pihak Troya, maka kemarahan dewa Athena akan berbalik kepada Troya. Mendengar hal itu, orang-orang Troya tidak menghancurkan dan membakarnya, melainkan mengangkut kuda kayu raksasa tersebut ke dalam kota. Dikala semua penduduk Troya sudah terlelap pada malam hari, pasukan Yunani yang bersembunyi di dalam patung kuda menyelinap keluar dan membuka pintu gerbang kota. Para prajurit Yunani yang ternyata hanya bersembunyi di sebuah pulau, diam-diam kembali dan mengalir masuk ke dalam kota. Mereka mulai memantik kebakaran di seluruh kota. Penduduk kota Troya terbangun dan menemukan bahwa kota mereka telah terbakar. Ketika mereka mencoba untuk melarikan diri, pasukan Achaia membantai semua orang Troya, kecuali sebagian perempuan dan anak-anak yang dijadikan budak. Raja Priam dan hampir semua kepala suku Troya lainnya tewas. Hanya Aeneas, putra Aprodit, dan seorang Troya bernama Anchises yang berhasil melarikan diri. Banyak prajurit yang tewas termasuk Achilles dan Aias dari pihak Yunani dan prajurit Troya, Hektor dan Paris. Tak lama kemudian kota itu akhirnya takluk akibat tipu muslihat melalui kuda Troya.